Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Adnan dengan NPM 2313059. Pada pertemuan kali ini saya akan memperhatikan keterampilan dasar mengajar, yaitu keterampilan memberikan pertanyaan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah masih semangat ya. Masih Bapak. Selamat pagi. Pagi Pak. Abi, Bu. Ya ampun. Gimana hari ini kabarnya? Baik. Baik ya. Alhamdulillah kalau kabarnya semuanya baik. Jadi murid-murid, hari ini kita mau melanjutkan materi kita di pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Minggu lalu kita udah belajar apa? Pertemuan sebelumnya? Ada ingat? Bisa lagi. Ayo. Ini berita. Prosedur. Prosedur. Jangan lupa ya, prosedur itu isinya apa? Oke murid-murid, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi, kita mau belajar. Ketua kelas bisa pimpin doanya ya. Baik teman-teman, sebelum mulai pembelajaran kita masing-masing doa mulai, doa selesai. Baik, terima kasih murid-murid. Ini Bapak lihat masih bertiga, saya kan belum hadir ya. Belum Pak. Kemarin Bapak sudah kabari untuk tugas kelompok minggu lalu, jadi dia Bapak kasih tahu dulu. Jadi ini Zaibur, Najib, Umar hadir semua ya. Ya, Pak. Baik. Jadi hari ini kita lakukan materi terkait sesuatu yang sebenarnya penting untuk depan kita, karena kita ini kan manusia semua ya. Ya. Bapak ngomong sama manusia semua ini ya. Ini bukan Pak. Oh, jangan kayak gitu, Mat. Orang deh Pak. Ya. Jadi kita semua manusia ya. Ya Pak. Jadi teks ini atau sesuatu ini merupakan hal yang penting kehidupan kita. Oke. Oke Pak. Belum ya? Belum Pak. Nah, sudah bisa dibaca apa itu? Negosiasi. Negosiasi Pak. Negosiasi. Negosiasi ya. Nah, setuju ya kalau murid-murid semua ini manusia ya? Ya Pak. Manusia semua dong. Ya Pak. Manusia. Nah, Pokoknya bunuh diri Pak. semua manusia. Nah, namanya manusia itu merupakan makhluk apa? Sosial. Makhluk sosial. IPS apa? Sosial masyarakat. Ah, ini makhluk hidup ya. MH apa Pak? Makhluk hidup. Mahasiswa Atau umum. makhluk sosial aja kita tuliskan. Bapak singkat saja, guys. Ya, makhluk sosial. Jadi manusia itu kan makhluk sosial. Kalau makhluk sosial, pastinya cirinya apa? Bisa bersosial. Sosialisasi. Bisa sosialisasi. Komunikasi. Nah, komunikasi boleh. Bermain. Komunikasi boleh. Tadi apa lagi? Bermain. Bermain Bermain. boleh. Itu main bareng. Iya. Nah, kira-kira kehidupan sosial itu apa lagi? Komunikasi, bermain, Membantu. Banyak Pak. itu boleh. Oh. Sebutkan saja. Apa saja kira-kira? Ngutang. Tawar. Utang boleh. Utang atau butang? Ngutang. U atau H? Utang, Pak. Utang Pak. U atau H? Hutang. Utang. Utang. Utang ya Pak. Oh, utang. Iya utang. Nanti utang, ini utang. Berarti kalau utang piutang ya? Kan ada Atau utang piutang? Utang piutang Pak. Dibagi utang Pak. Pantangannya Pak Panji. Jadi yang benar itu utang. Gak ada hal. Kalau kita belajar dari kamus besar bahasa Indonesia itu utang ya, U aja. Ya. Jadi utang piutang bukan utang Utang piutang. piutang. Gitu ya. Iya, Pak. Boleh berutang boleh, berutang boleh ya. Awal. Utang. Awal ini udah mau masuk nih. Tarik Awal. nafas. Apapun ya, intinya ini berarti apa nih? Semua ini berinteraksi, berinteraksi dengan sesama ya, dengan Masyarakat sosial. dengan sesama. Oke, ini pengantar dari Bapak sebelum kita masuk. Nah, jadi murid-murid, Bapak mau tanya nih ya.
kira-kira apa sih negosiasi itu? Kalau pengantar sudah memberikan, kira-kira udah ada yang bisa nyampe belum negosiasi itu apa? Teks yang menawar. Kita negosiasi belum sampai teks itu buat negosiasi dulu. Negosiasi itu apa? Menawar. Kalau saya mau beli pak, nego harga 10 jadi 2000. Nah boleh tuh. Tadi itu tuh jadi ada ciri-cirinya tuh apa tuh? Jadinya Nah dari negosiasi itu tercapai apa sih? Kita tuh ingin apa? Ingin menawar. Iya, caranya negosiasi itu menawar jadi dua. Menawar gitu tuh, memang menawar negosiasi itu. Menawar, ya kita ingin bekerja sama gitu kan? Kerja sama. Tapi nantinya akan tercapainya sebuah apa nih? tujuan Tujuan. Kata lainnya apa yang lebih spesifik lagi? panduan Kesepakatan kesepakatan. anak-anak. Kesepakatan sama. Iya, kesepakatan. Nah, kita nanti dari di sini bisa sampai ke kesepakatan sesuai dengan apa tuh kira-kira? KBBI. Dasar negara kita, ideologi kita Pancasila. Pancasila keberapa kira-kira? Atau Satu kan? Keadilan. Pancasila tuh keadilan. Empat. Keempat. Kan apa coba sebutin? Kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, Dalam permusyawaratan. perwakilan. Jadi negosiasi itu memang berkaitan dengan musyawarah. Jadi berkaitan dengan nanti adanya kesepakatan atau mufakat nanti. Yang tadi Bapak sebutkan, bahwasanya kita itu manusia merupakan makhluk sosial yang berinteraksi dengan sesama dan pasti dalam kegiatan berinteraksi kita perlu namanya negosiasi untuk mencapai kesepakatan. Nah, murid-murid Bapak mau tanya. Tadi kan murid-murid sudah mengerti ya, kira-kira negosiasi itu isinya apa? Kira-kira kenapa sih perlu ada yang namanya negosiasi? Kenapa kita perlu negosiasi kenapa? Coba saya mau jawab siapa kira-kira? Boleh sih gua? Negosiasi kan itu kesepakatan bersama. Kenapa kita perlu negosiasi? Perlu gitu. Jadi misal kita berinteraksi gitu. Misal kita lagi beli contohnya di warung. Ya. Beli di warung. Terus kita mau negosiasi turun harga gitu. Nah itu harus kesepakatan bersama Pak gitu. Oh gitu. Kalau kita mau nawar ya berarti ya boleh. Kenapa? Kenapa kita harus negosiasi tadi? Jangan merugikan antar satu pihak aja Pak. Jadi harus kesepakatan bersama. Oke, tadi bisa dijawab. Ayo ada yang mau jawab lagi? Kenapa sih kita perlu negosiasi? supaya dapat barang murah pak. Barang murah, Ya. masih berkaitan dengan jual beli ya. Nah, sebenarnya negosiasi itu nggak perkara jual beli aja loh. Nah, negosiasi ini bisa semuanya. Murid-murid pengen, misalkan Bapak pengen kasih tugas murid-murid 50 soal. Tapi Negosiasi. soal kebanyakan Pak. 10 soal aja itu kan itu negosiasi sama Bapak. Nah, jadi negosiasi itu nggak terkait jual beli aja, tapi semua hal yang terkait dengan diskusi musyawarah untuk mencapai Tujuan kesepakatan bersama. Nah, jadi bisa kita simpulin ya. Apa tuh kira-kira kenapa kita harus negosiasi kenapa tadi? Jadi agar mendapatkan kesepakatan bersama. kita bisa mencapai kesepakatan bersama tanpa adanya konflik. Oke, kita lanjutkan ya. Apa itu negosiasi? Maaf, kurang tanya. Saya mau baca. Jadi boleh. Apa itu negosiasi? Teks negosiasi adalah teks yang berisi tawar-menawar antara dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu kesepakatan. Oke, so. Nah dulu ya. Jadi tidak ada kata kunci antara Dua pihak atau dua atau lebih ya. ya Pak. Nah, jadi namanya negosiasi nggak mungkin kan cuma satu orang aja. Pasti ada dua pihak atau lebih karena itu ada proses di situ tawar dan itu menawar begitu. Nah, selanjutnya saya mau baca nanti boleh baca. Yang kedua, kalau menawar ini. Awal menawar ini tidak hanya berkaitan dengan harga jual beli, tapi juga berkaitan dengan rencana, keinginan, kerjasama, sengketa, program kerja. Nah, yang sudah saya bilang tadi ya, bahwasannya kalau negosiasi dalam menawar ini nggak hanya terkait tentang jual beli saja. Nah, oke ya, paham di sini ya. Apa Pak? Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Ya pak. Negosiasi merupakan interaksi sosial yang bertujuan untuk mengurangi perbedaan, mengatasi potensi konflik, mencari persamaan, dan mencapai kesepakatan. Sudah clear ya, sudah tuntas ya, yang sudah saya bilang tadi ya. Oke Pak. Oke.
Kenapa sih manusia nggak boleh berkonflik? Kenapa? Ya, manusia itu makhluk sosial, Pak. Membutuhkan satu sama lain. Oke, pinter. Kasih tepuk tangan saya buat. Itu sudah dapat nih. Iya, karena manusia makhluk sosial. Manusia makhluk sosial. Jadi kita mengatasi konflik. Konflik itu memang harus diselesaikan. Karena kalau misalkan konflik terus dikembangkan, kita bisa lihat dari awal konflik yang kecil itu bisa jadi besar nanti. Konflik sama dengan masalah. Beda. Beda ya? Konflik itu pertikaian. Nah, kalau masalah juga harus diselesaikan. Gak ada masalah yang nggak boleh diselesaikan. Semua masalah itu harus diselesaikan teman-teman. Coba, kalau punya masalah nggak mungkin dong kita kamu selesai. Oke, paham? Menurut bisa bedakan ya, mana masalah, mana topik. Nah, masalah itu memang harus diselesaikan. Murid-murid nanti bapak kasih tugas sama dikasih masalah kan murid-murid. Kita ada yang namanya pembelajaran berbasis Salah. Nah, masalah itu bapak berikan dalam bentuk Tulisan. tugas ya. Tugas. Tugas itu harus diselesaikan tidak? Iya. Nah, itu dia konflik juga itu sedikit berbeda. Konflik muncul dari adanya masalah. Konflik itu udah masuk ke pertikaian tadi. Kalau tadi nggak ada namanya negosiasi, itu bisa muncul namanya konflik. Paham? Ya. Paham ya? Boleh bapak lanjutkan? Boleh, Pak. Oke. Negosiasi dilatar belakangkan oleh adanya keinginan dan kepentingan yang berbeda. Nah, kira-kira bapak mau tanya lagi. Kalau misalkan kepentingannya sama, itu ada nggak namanya negosiasi? Tidak. Sama pendapatnya. Pendapatnya sama, berarti negosiasi muncul dari Berbeda pendapat. perbedaan pendapat atau perbedaan Keinginan. berbeda keinginan. Nah, Pendapatnya berbeda. oke tadi Nancy pinter kata kuncinya katanya berbeda. Benar, kata kunci itu karena berbeda. Karena kita juga namanya manusia. Manusia itu sama atau beda? Dari Iya. semua manusia ya. Pak. Namanya memang tetap sama manusia, tapi setiap manusia pasti berbeda kan. Kita di kelas ini aja berbeda-beda orangnya, pasti punya keinginan yang berbeda. Nah, tapi kalau misalkan ada salah satu murid yang egois, Ya. nah salah satu orang yang egois, dia nggak maunya menang sendiri. Nah, dia nggak mau nanti ada negosiasi ini. Gak ada nanti terjadi proses negosiasi di antara dia. Nah, oleh sebab itu kita sebagai makhluk sosial perlu ada yang namanya Negosiasi. Karena tadi apa? Makhluk sosial. Karena kita makhluk sosial dan juga Berbeda. keinginan. Dan karena kita, ya benar itu bisa masuk ke semboyan kita juga. Nah, karena kita berbeda keinginan, kita perlu namanya Kesepakatan. capai kesepakatan bersama agar keuntungan ini bisa ataupun kerugian itu nggak dicapai, tapi yang dicapai itu keuntungan bersama. Jadi nggak ada yang rugi, semuanya sama-sama senang. Karena manusia sejatinya ingin senang di dunia ini menurutku. Ya, Pak. Gak ada manusia yang ingin susah di dunia ini. Jadi karena semua manusia itu ingin senang adalah orang-orang yang serakah, dan itu orang-orang yang nggak mengenal apa yang namanya negosiasi. Nah, yang pertama, berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan negosiasi. Yang pertama, satu apa? Persiapan. Selanjutnya, tetapkan tujuan. Baca coba barengan. Tetapkan tujuan yang ingin dicapai secara jelas dan terukur. Oke. Pelajari dan kuasai yang ingin digosiasikan. Nah, oke. Tetapkan tujuan yang ingin dicapai secara jelas dan terukur. Baik, kita lanjutkan ya. Kenapa sih kira-kira kita harus menetapkan tujuan? Kenapa? Harus paham dengan tujuan apa yang harus disepakati, Pak. Ya, kenapa kok perlu ada tujuan? Kira-kira kenapa tuh? Nah, gini deh murid-murid ya. Murid-murid kita simpelnya jual beli. Nah, murid-murid kan perlunya kayak gini kan. Nawar dulu, boleh nggak saya beli jeruk ini dengan harga 10.000 misalkan. Nah, berarti kan itu udah sampai tujuan kan. Nah, kenapa kita perlu tujuannya? Jawabannya simpel murid-murid. Karena kita butuh yang namanya pengetahuan tadi, mengetahui. Jadi orang yang pihak kedua tadi mengetahui kita tuh maunya apa. Jadi karena kita tahu tadi, baru bisa ada namanya negosiasi. Kalau nggak ada tujuannya, maka tidak ada tercatat dari negosiasi karena nggak tahu maunya apa. Nah, selanjutnya pelajari dan kuasai materi yang akan dinegosiasikan. Nah, maksudnya bukan materi secara umumnya,
Tapi kita ingin, misalkan kita ingin nawar barang, ya kita harus tahu dulu pasaran barang ini harganya berapa sih, pasarannya berapa gitu. Kalau kita nggak tahu pasarannya, maka kita nggak bisa tercapai itu apa yang namanya negosiasi tadi, paham ya? Nah, lanjut yang kedua, pembukaan, ucapkan salam, senyum sebagai pembuka komunikasi. Manusia senang yang namanya senyum, diramahin. Iya, benar Mbak, senyum. Jadi dalam negosiasi, biar kita negosiasi berhasil harus ramah juga, paham? Nah, ulurkan tangan ini bisa jadi simbol ya, simbol kita sudah sepakat, deal, sepakat. Nah, ketiga, proses negosiasi. Simaklah dengan baik hal-hal yang ditawarkan oleh pihak kedua atau pihak lawannya. Nah, kemudian pada saat yang tepat sampaikan keinginan atau tuntutan secara jelas. Kemudian sediakan untuk sesi tawar menawarnya. Jadi habis saat proses negosiasi ya, kita sampaikan kira-kira boleh nggak Pak segini gitu, ataupun sampai pendapat kita dan pendapat lawan itu ini seperti apa. Jadi ada nanti yang namanya kesepakatan tadi. Pasti namanya negosiasi kita baliknya ke kesepakatan pastinya. Spidol Bapak udah mau habis ya menurut kalian. Ini Bapak sedikit nanti nggak banyak menulis. Nah, selanjutnya proses negosiasi tadi ya, kita sudah sampai ke 4, membangun kesepakatan. Buat kesepakatan yang menguntungkan kedua pihak. Tadi Bapak bilang ya, negosiasi itu adanya berapa? Dua atau lebih pihak ya. Nah, 2 atau lebih itu nggak boleh ada salah satu yang rugi. Tapi dua-duanya itu harus untung. Dua-duanya harus suka. Jadi namanya negosiasi, nanti ujungnya harus suka sama suka. Nah, kemudian pada saat yang tepat sampai keinginan itu tadi ya. Kemudian ulurkan tangan untuk berjabat tangan sebagai tanda sepakat. Nah, murid-murid kalau misalkan melihat kakaknya atau tantenya atau omnya nikah, itu kan nanti ada sepakat sama penghulu kan? Berarti sudah sah. Kita juga namanya negosiasi itu sebenarnya di agama Bapak ya, agama Islam itu ada namanya akad. Nah, akad ini juga merupakan negosiasi juga, karena namanya akad itu harus ada rukun-rukunnya, dan negosiasi juga kita harus membangun negosiasi dari rukun-rukunnya juga murid-murid. Jadi semuanya itu harus tuntas, harus jelas. Oke, sampai baik ya, sampai sini mungkin materi kita sudah habis. Bapak mau kasih sesi diskusi ke murid-murid. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, Bapak ingin bertanya. Untung dan suka itu sama. Untung dan suka. Oke, pertanyaan menarik. Begini lagi. Kalau kita bicara untung ya, untung dan suka. Oh, spidolnya habis baru lupa. Untung itu pasti suka. Tapi dalam ranah suka itu belum tentu hal yang untung. Nah, jadi memang itu sebuah diksi yang sama-sama positif sebenarnya, dalam ranah positif. Tapi ini berbeda konteks. Kalau untung itu biasanya lawan katanya rugi. Tapi kalau suka bisa benci. Nah, jadi sebenarnya secara spesifikasi untung dan suka ini merupakan kata-kata yang positif. Nah, tapi dalam hal ini itu beda. Nah, maknanya itu beda sebenarnya artinya. Jadi seperti itu ya. Jadi untung itu biasanya berkaitan dengan pasti kalau kita beruntung kita suka, kita senang gitu kan. Tapi kalau suka itu bisa dengan banyak hal. Kita suka dengan jeruk, apa kita untung sama jeruk? Kan enggak. Nah, jadi gitu, suka itu lebih luas daripada untung. Gitu ya. Sekarang mau tanya, di negosiasi kira-kira boleh nggak kalau misalkan gagal? Kira-kira kalau misalkan ada negosiasi yang gagal itu boleh dan kenapa? Boleh atau tidak? Dan kalau misalkan boleh itu kenapa? Boleh negosiasi gagal. Berarti kalau negosiasinya gagal, apakah itu sudah bisa disebut negosiasi? Kan tidak ada kesepakatan. Iya, negosiasi itu bisa Salah saja tidak? negosiasi itu bisa saja tidak berhasil jika tidak sampainya kesepakatan di antara keduanya atau tidak didapatkannya kesepakatan yang sama dari kedua belah pihak. Oke, berarti apakah itu sebuah proses negosiasi? Coba dipikir, kita lanjut ke demo dulu. Baik Pak, kan digarisbawahi bahwa negosiasi itu kesepakatan. Jadi apakah pada saat negosiasi itu pasti ada yang namanya kesepakatan Pak, itu kan dari tujuan negosiasi itu kesepakatan. Jika tidak misal dibuat dengan hadis gitu, tidak sepakat, Oke, disingkat juga. sepakat berarti itu nggak masuk negosiasi Pak. Oh, masuk negosiasi. Jadi harus ada kesepakatan Pak. Nah, ini ya Bapak coba kasih penjelasan dari Bapak ya. Jadi kalau misalkan tadi kesepakatan gagal, proses negosiasinya ada. Prosesnya ada,
Sudah kan tadi prosesnya ada, proses negosiasinya ada. Jadi itu sudah bisa disebut sebagai proses negosiasi, tapi dia tidak sepakat kesepakatan. Jadi bisa dibilang negosiasinya gagal dan itu ya berarti belum sampai ke tahap yang negosiasi secara seutuhnya karena dia baru sampai di prosesnya saja. Tapi secara finalnya nanti di akhir ya dia malah gagal. Begitu ya. Paham sampai sini? Paham. Nah, paham. Kalau sudah paham, Bapak mau kasih tugas supaya bisa lebih paham lagi dengan teks negosiasi. Coba. Murid-murid buatkan dialog dua orang, penjual dan pembeli saja. Dialog dua orang, penjual dan pembeli. Tolong berikan teks negosiasi, struktur cara negosiasi. Paham? Paham. Ada. Paham, Pak. Minggu depan atau setelah. Oke murid-murid, mungkin sampai ini saja ya pembelajaran kita terkait tentang negosiasi. Oke baik, ketua kelas bisa pimpin doa sebagai tanda kita mengakhiri pembelajaran kita pada materi tes negosiasi. Ketua bisa pimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Alhamdulillah, murid-murid terima kasih atas atensinya, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Baik, semangat ya. Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almarhum Aziz dengan NPM 23134443 bertindak sebagai observer lisan dan saudara Muhammad Ardan dengan materi memahami teks negosiasi. Pada keterampilan mengajar bertanya. Komponen keterampilan. Yang pertama, keterampilan dasar mengajar pertanyaan tingkat dasar. A. Penggunaan pertanyaan secara jelas dan singkat, sangat baik. Pemberian acuan, sangat baik. C. Pemindahan giliran, baik. D. Pemberian waktu berpikir, sangat baik. E. Pemberian tuntunan, sangat baik. F. Pemusatan perhatian, sangat baik. G. Penyebaran pertanyaan, sangat baik. Yang kedua, komponen keterampilan dasar mengajar pertanyaan tingkat lanjutan. Pada poin A, pengubahan tuntutan tingkat kognisi dalam menjawab pertanyaan, baik. B. Pengaturan urutan pertanyaan, baik. C. Penggunaan pertanyaan pelacak, sangat baik. D. Peningkatan terjadinya interaksi, sangat baik. Yang ketiga, komponen negatif yang perlu dihindari. A. Mengulangi pertanyaan sendiri atau mengulangi jawaban pembelajar, sangat baik. B. Menjawab pertanyaan sendiri, sangat baik. C. Menunjuk dulu sebelum bertanya, sangat baik. D. Mengajukan pertanyaan yang mengundang jawaban serempak, sangat baik. E. Mengajukan pertanyaan ganda, baik. Cukup sekian observasi lisan dari saudara Muhammad Ardan. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.